Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, semoga sehat semua. Berjumpa dengan channel Lentera Ava. Kali ini kita akan coba melanjutkan materi tentang lembaga negara. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang kewenangan lembaga-lembaga negara dalam Kompetensi Dasar Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita langsung saja. Kita akan melanjutkan mengenai materi lembaga negara. Dalam hal ini kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD NRI tahun 1945. Dalam kompetensi dasar KD 1.2 menerima ketentuan UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, lembaga-lembaga negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. KD 2.2 yaitu bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, lembaga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Ini untuk kelas 10 semester 1. Bab 2 kurikulum kondisi khusus. Bisa kita lihat lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dibahas dalam 4 poin atau 4 pokok bahasan, 4 sub pokok bahasan. Pertama mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik, yang kedua mengenai lembaga negara menurut UUD 1945, yang ketiga tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik, yang keempat tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Secara umum, di materi sebelumnya kita sudah bahas ini semua. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas lebih rinci tentang lembaga negara menurut UUD 1945. Kita di sini ya. Nah, kita lanjut saja. Lembaga-lembaga negara menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita bisa lihat dalam bagan di sini, di mana lembaga tinggi negara Indonesia itu di dalamnya itu ada DPR, ada MPR, ada Presiden, ada MA dan ada MK, ya. Kemudian ada Komisi Yudisial, ada BPK, ada DPD. Ini semua termasuk ke dalam lembaga tinggi negara. Jika sebelum amandemen UUD 45 itu ada lembaga tertinggi negara yaitu MPR, tapi semenjak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 sampai 2002 itu sudah masuk ke dalam lembaga tinggi negara ya. Lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar diantaranya di sini dibagi menjadi 3 lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga eksekutif yaitu Presiden, dan lembaga yudikatif di mana di dalamnya itu ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tentang DPR, ini diatur dalam pasal 20 ayat 1 tentang memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Tentang Presiden, ini terdapat dalam pasal 4 ayat 1 tentang memegang kekuasaan pemerintahan. Sementara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini terdapat dalam pasal 24 ayat 1. Ini termasuk perubahan ketiga atau amandemen ketiga UUD 45. Kekuasaan kehakiman itu merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kita bisa melihat di sini lembaga tinggi negara yaitu MPR. MPR ini diatur dalam pasal 2 ayat 1. Ini masuk dalam perubahan keempat. Ya. Siapa saja sih MPR itu? MPR itu terdiri dari anggota DPR dan
anggota DPD, ya. Digabungkan keduanya muncullah yang bernama MPR. Lalu pertanyaannya, siapa saja anggota DPR? Anggota DPR itu dipilih melalui pemilu. Anggota DPD pun sama, dipilih melalui pemilu, ya. Nah, anggota DPR fungsinya anggota MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat ini memiliki wewenang. Yang pertama, mengubah dan menetapkan UUD, ini terdapat dalam pasal 3 ayat 1, ya. Dan pasal 37. Kemudian melantik presiden dan atau wakil presiden. Ini terdapat dalam pasal 3 ayat 2. Kemudian memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ini pasal 3 ayat 3. Kemudian memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Ini terdapat dalam pasal 8 ayat 2. Kemudian memilih presiden dan wapres dari 2 paslon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wapres mangkat, berhenti, diberhentikan dan tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ini diatur dalam pasal 8 ayat 3. Selanjutnya, tentang kekuasaan pemerintahan negara. Kita bisa lihat syarat masa jabatan dan wewenang presiden atau wakil presiden. Presiden dan atau wakil presiden itu harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wapres. Ini terdapat dalam pasal 6, ya, ayat 1. Presiden dan wapres dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ini terdapat dalam pasal 6. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ini diatur dalam pasal 7. Itu merupakan wewenang, kewajiban, dan hak dari presiden atau wakil presiden. Selanjutnya bisa dilihat ini presiden atau wakil presiden juga memiliki beberapa wewenang. Bisa dicermati, ya. Kemudian kita langsung ke lembaga tinggi negara lain, tapi dalam hal ini masih kekuasaan pemerintahan negara, tentang pengusulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Dari mana itu dimulai? Diawali dari lembaga DPR, di mana pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau telah tidak lagi memenuhi syarat, ya. Ini diatur dalam pasal 7B ayat 2. Lalu kemudian pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi itu hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Ini diatur dalam pasal 7B ayat 3. Ya. Kemudian DPR menyelenggarakan sidang paripurna. Nah, setelah itu DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Ini juga diatur dalam pasal 7B ayat 5. Lalu dari MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut. Paling lambatnya berapa hari? 30 hari sejak usul diterima. Ini diatur dalam pasal 7B ayat 6. Kemudian keputusan diambil dalam sidang paripurna tersebut yang harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota, disetujui sekurang-kurangnya 2/3 jumlah yang hadir. Setelah presiden dan wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan. Ini diatur dalam pasal 7B. Dari Mahkamah Konstitusi yang tadi menerima pengajuan permintaan dari DPR, Mahkamah Konstitusi itu wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 3 bulan atau 90 hari setelah permintaan diterima. Ini diatur dalam pasal 7B ayat 4. Nah, dari situlah kemudian presiden dan atau wakil presiden tersebut
terus menjabat, dan usul DPR tadi dari DPR ya, usul DPR itu diterima atau tidak diterima. Nanti kesimpulannya di sana, bisa diterima atau tidak diterima. Kalau tidak diterima bagaimana? Kalau tidak diterima, ya presiden dan wakil presiden harus terus menjabat. Kalau usul DPR diterima, maka sebaliknya presiden atau wakil presiden itu diberhentikan. Itu ya mekanisme atau prosedur pengusulan pemberhentian presiden. Nah, lembaga negara lainnya itu DPR. DPR itu memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ini terdapat dalam pasal 20 ayat 1. Bagaimana keanggotaannya? Anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pasal 19 ayat 1 terdapat di sana ya. Nah, anggota DPR juga dapat diberhentikan dari jabatannya dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam undang-undang. Apa saja bisa dilihat di pasal 22B ya. Fungsi, wewenang, dan hak. Memiliki fungsi legislasi, punya hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Ini pasal 20 ayat 20A ayat 2. Tadi 20A ayat 1. Kemudian pengajuan usul pemberhentian presiden dan wapres, pasal 7B, persetujuan dan menyatakan perang. Ada di pasal 11 ayat 1-2, pemberian pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan duta, ada pasal 13. Kemudian menerima penempatan duta negara lain, pasal 13. Ayat 3 ya, pemberian pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi, ada 14 ayat 2. Pasal 22 ayat 2 ada persetujuan atas Perpu. Kemudian pembahasan persetujuan atas APBN yang diajukan oleh presiden, pasal 23 ayat 2 dan 3. Kemudian pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD ada pada pasal 23. F. Persetujuan calon hakim agung yang diusulkan KY pada pasal 24 ayat 3. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY pasal 24B ayat 3. Kemudian pengajuan 3 orang calon anggota hakim konstitusi ini terdapat dalam pasal 24C ayat 3. Pembentukan undang-undang yang terkait dengan kewenangan DPD. Nah, dalam kewenangan DPD ini, DPD dapat mengajukan RUU yang sesuai dengan kewenangannya. Ada pada pasal 22D ayat 1. Ya. DPD juga ikut membahas dan memberikan pertimbangan atas RUU yang sesuai dengan kewenangannya. Pasal 22D ayat 2. Kemudian dari DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ini diatur dalam pasal 20 ayat 1. Anggotanya berhak mengajukan usul rancangan undang-undang, ada pasal 21 juga. Nah, RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Ini ada di pasal 20 ayat 2. Nah, kemudian Presiden ya berhak mengajukan rancangan undang-undang. Ini diatur dalam pasal 5. Dari pembentukan undang-undang yang terkait dengan kewenangan DPD tersebut, dari rancangan undang-undang yang dibahas oleh DPR dan Presiden tersebut, untuk dapat persetujuan bersama, maka ada 2 kemungkinan, mendapat persetujuan bersama dan tidak mendapat persetujuan bersama. Jika mendapat persetujuan bersama, maka dalam hal rancangan undang-undang tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Ini diatur dalam pasal 20 ayat 5. Sementara jika tidak mendapat persetujuan bersama, maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu, diatur dalam pasal 20 ayat 3. Tadi jika sudah 30 hari tadi ya, mengesahkan undang-undang, ini diatur dalam pasal 20 ayat 4. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ini bisa dilihat dalam skema berikut, kewenangan DPD ya. Apa saja kewenangannya bisa dilihat. Otonomi daerah dapat mengajukan, hubungan pusat dan daerah dapat mengajukan, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah dapat mengajukan, perimbangan keuangan pusat dan daerah dapat mengajukan. Itu kewenangan DPD. Kemudian
BPK. BPK itu dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Itu. Sementara untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Ini dijamin dalam pasal 23E ayat 1. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Pasal 23G. Nah, BPK ini hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya tentang badan pemeriksa keuangan mengenai pemilihan anggota BPK ini terdapat dalam pasal 23F ayat 1. Bagaimana calon anggota BPK, kemudian bagaimana DPR dan pertimbangan DPD, bagaimana pemilihan calonnya, bagaimana anggota BPK terpilih. Seperti itu ya. Ini pemilihan anggota BPK. Kekuasaan kehakiman ada MA. MA itu diatur dalam pasal 24 AUD 24 AUD NRI tahun 1945. Hakim agung itu harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Ini terdapat dalam pasal 24A ayat 2. Kemudian calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Ini diatur dalam pasal 24 ayat 3. Kewajiban dan kewenangannya apa? Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pasal 24 ayat Pasal 24A ayat 2. Kemudian mengajukan 3 orang anggota konstitusi. Pasal 24C ayat 3. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Pasal 14. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman ini dari Komisi Yudisial ya. Kalau tadi ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial juga termasuk di dalamnya. Anggotanya mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi tidak bisa sendirian Presiden juga ya. Kemudian wewenangnya apa? Mengusulkan pengangkatan hakim agung di dalam pasal 24B. Kemudian mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Pasal 24B ayat 1. Kemudian dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu di dalamnya ada hakim konstitusi, ada sekretaris jenderal konstitusi, ya, dan yang lainnya. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang lebih menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Dijamin dalam pasal 24C ayat 5. MK juga memiliki 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Wewenang dan kewajibannya pada mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Yang putusannya itu bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Apa saja wewenang dan kewajiban MK? Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, ya, untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, lalu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, lalu wewenangnya yaitu memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu pada
Pasal 24C ayat 1 ini diatur ya. Kemudian kewajibannya itu memberikan keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wapres menurut UUD. Ini terdapat dalam pasal 24C ayat 2. Seperti diketahui bahwa ada lembaga suprastruktur politik di Indonesia dan infrastruktur politik di Indonesia. Suprastruktur politik di Indonesia itu berbagai lembaga negara yang umumnya dinamakan atau disebut dengan lembaga-lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara. Yang tadi sudah disebutkan dari mulai DPR, MPR, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, BPK, dan DPD. Sementara infrastruktur politik itu diartikan sebagai lembaga-lembaga kemasyarakatan, segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga-lembaga masyarakat yang dalam aktivitasnya dapat mempengaruhi baik langsung atau tidak langsung lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi serta masing-masing. Contohnya itu ada partai politik, ada media massa, ada golongan kepentingan, ada golongan penekan atau pressure group lah, kelompok penekan, dan juga tokoh politik dan lain-lain. Itu saja dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa mohon like dan subscribe serta share, silahkan, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.